Sahabat desa yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin, sebagaimana disampaikan oleh presenter, saya akan menyampaikan tentang kebijakan pembangunan desa. Nah, tentu nanti akan ada kuliah umum lagi, yaitu kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Jadi jangan kemudian diputus di sini, jangan kemudian timbul pertanyaan, kok hanya arah kebijakan pembangunan desa, tidak bicara tentang kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Nah, perlu saya tegaskan ada masanya. Hari ini saya fokus di kebijakan pembangunan desa, kemudian nanti saat berikutnya kita akan bicara tentang kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Sahabat desa yang saya banggakan, ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada kuliah desa kali ini, yaitu implementasi SDGs desa yang pertama, kemudian yang kedua BUMDesa dan BUMDesa bersama, dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan di forum-forum umum, apakah itu pada saat kunjungan kerja saya di daerah-daerah, kunjungan saya dari desa ke desa, saya selalu membahas 3 hal ini. Nah, pada kesempatan ini, karena Akademi Desa ini penting, melalui Akademi Desa, nanti kita juga akan bisa memberikan nilai tambah bagi kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pegiat desa, yang ingin mengikuti kuliah dengan program rekognisi pembelajaran lampau. Nanti akan saya bahas sedikit tentang itu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh sahabat desa untuk betul-betul serius dalam mengikuti kuliah desa, dalam mengikuti berbagai kegiatan di dalam Akademi Desa, yang Akademi Desa ini ada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM. Jadi BPSDM sebagai salah satu eselon unit kerja eselon 1 di Kementerian Desa punya program atau saluran resmi untuk pengembangan SDM yang namanya Akademi Desa. Sahabat desa yang saya banggakan, kita bicara tentang implementasi SDGs desa. Kita sudah banyak bicara tentang apa itu SDGs desa, kemudian bagaimana mengukur SDGs desa, bagaimana mengimplementasikan pendataan di SDGs desa. Intinya, ketika kita bicara tentang implementasi SDGs desa, pasti kita bicara tentang data. Nah, data desa perlu saya tegaskan, dan ini yang kesekian kalinya saya tegaskan, Pak Kades, Pak Sekdes, dan seluruh komponen yang terlibat di dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa, saya tekankan lagi bahwa data desa itu adalah dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Nah, ini harus betul-betul kita pegang bersama-sama agar apa yang kita gali hari ini, apa yang kemudian kita miliki sebagai aset yang luar biasa di desa, yang akan menjadi arah bagi seluruh perencanaan pembangunan dan kebijakan di desa, ini betul-betul kita kelola dengan baik, karena itu adalah milik kita, milik desa, yang digali oleh desa. Untuk apa? Untuk kepentingan desa. Nah, ini sesuai dengan Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu di sana jelas, sahabat desa, di pasal 20 dijelaskan di sana ayat 1, desa merupakan pemilik data desa SDGs desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3, dan data desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Jadi cantolan hukumnya jelas. Milik siapa sih data desa itu? Maka saya katakan data desa dari desa, oleh desa, untuk desa. Ayat 2 ditegaskan di sana, kepala desa berkewajiban mengelola data desa, data SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara 1, menetapkan data dasar di sistem informasi desa
dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Nah, ini yang ayat 2, pasal 20 ayat 2, poin A, menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Ini sedang kita perjuangkan agar kepala desa diberi hak untuk menggunakan data tanda tangan elektronik oleh badan apa namanya itu sandi negara, ya, sandi negara, badan sandi negara. Nanti kalau sudah keluar izinnya, maka 74.961 desa di Indonesia akan mendapatkan link atau peluang untuk menandatangani dokumen dengan tanda tangan elektronik. Yang kedua, yang poin B, merawat dan melindungi data SDGs desa. Jadi harus betul-betul dirawat, harus betul-betul dilindungi. Kemudian yang C, melakukan pemutakhiran data desa. Ini tolong diperhatikan betul. Hari ini kita melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Bukan berarti hanya berhenti sampai hari ini, namanya pemutakhiran. Setiap saat bisa dilakukan pemutakhiran. Setiap ada perubahan data, maka harus dilakukan pemutakhiran. Hari ini ada perubahan data, maka hari ini juga perlu dilakukan pemutakhiran. Besok ada perubahan data, misalnya contoh, ada warga desa yang pindah. Sudah resmi ditandatangani oleh kepala desa, dan resmi dia sudah pindah ke desa lain. Nah, lakukan pemutakhiran data tanpa harus menunda-nunda. Supaya apa? Supaya data desa betul-betul update. Kemudian yang D, poin D, menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Jadi saya ulang lagi, tanda tangan elektronik ini penting. Nah, biar kepala desa semakin canggih. Jadi tanda tangan elektronik itu sekarang dipakai oleh menteri, hampir semua menteri menggunakan tanda tangan elektronik, Pak Presiden juga menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, kita mulai juga ke kepala desa untuk bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi jangan lupa, kalau sudah pakai tanda tangan elektronik, nama kepala desanya nggak ada kayaknya. Yang ada hanya kotak kecil, ada barcode-nya. Nah, cuma ketika barcode dilihat pakai HP, akan muncul namanya, akan muncul pengesahan dan seterusnya. Itu tanda tangan elektronik yang akan kita gunakan di desa-desa. Sahabat desa yang saya banggakan, saya tekankan lagi bahwa data SDGs desa itu milik desa. Maka kita harus mulai membudayakan data. Membudayakan data itu ada 3, ya. Membudayakan data itu ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua updating data, dan yang ketiga penggunaan data. Ini jangan lupa, kita ngumpulkan, kita melakukan updating itu pembaruan, tadi pemutakhiran itu updating, dan jangan lupa gunanya data adalah untuk perencanaan pembangunan, maka kita juga harus mampu dalam hal penggunaan data. Kemudian di dalam SDGs desa, data SDGs kita juga harus memiliki yang namanya demokratisasi melalui data. Artinya warga desa mengetahui kondisi desanya sendiri, potensi, masalah, rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan. Dan juga di sana ada dialog musyawarah desa berbasis data. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Intinya begini, sahabat desa. Jadi kalau kita sudah punya data desa, maka data ini harus bisa dibuka, diakses oleh siapapun, dimanapun. Nah, misalnya saya di Jakarta membuka web desa saya di Jombang. Saya bisa mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan di desa saya. Dengan demikian maka siapapun kader desa, warga desa yang ada di rantau, yang sukses, itu bisa menjadi bagian penting dari proses percepatan pembangunan di desa. Karena apa? Kita bisa melihat data desa kita. Yang kedua, dengan SDGs data SDGs desa ini, perdebatan di desa, apakah itu di dalam musyawarah desa atau di dalam perdebatan harian yang terkait dengan pembangunan desa, itu tidak lagi berbasis keinginan, tidak lagi didasarkan pada kemauan, tapi betul-betul didasarkan pada data.
Sehingga misalnya kita melihat, misalnya ada APB desa yang sudah ditempel di tempat-tempat umum di depan balai desa. Di situ tertulis pembangunan saluran irigasi tersier di dusun mana, panjangnya berapa, 100 meter, lebarnya berapa, dan berapa biayanya. Nah, kemudian terjadi dialog, diskusi. Itu daerah mana ya? Oh, daerah sana. Oh iya, betul. Memang itu lagi rusak. Kalau itu dibenahi, maka akan mempercepat proses terjadinya penyaluran air untuk pengairan di sawah, dan akan menghasilkan sekian puluh hektar sawah akan teraliri air ketika saluran itu dibenahi atau dibangun. Nah, itu berarti bahwa kita sudah bicara berbasis data. Itu pentingnya data. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, sahabat-sahabat desa semua yang saya banggakan, dengan data desa, data SDGs desa, maka kita akan menciptakan, akan tercipta, bukan hanya menciptakan, tapi otomatis akan tercipta menjadi desa yang bisa melakukan banyak hal. Misalnya, dengan data, maka desa bisa mendata. Karena kita sekarang sudah mulai terbiasa, mulai melakukan pendataan, pemutakhiran data. Maka ke depan kita akan menjadi desa yang bisa mendata. Intinya kita bisa mengumpulkan data, memastikan kebenaran data itu, dan yang hampir selalu sulit dilakukan oleh kita adalah memutakhirkan. Coba kita cek di balai desa kita masing-masing, monogram desa yang tercantum di balai desa, itu kira-kira monograf tahun berapa? Monograf tahun berapa? Nama kepala desa kadang-kadang sudah 2 tahun nggak pernah dirubah. Bisa mengumpulkan, ya, bisa ngecek, tapi tidak bisa memutakhirkan. Nah, dengan kebiasaan melakukan kegiatan pendataan ini, maka kita menjadi desa yang bisa mendata, bisa mengumpulkan, bisa memastikan kebenaran atau kevalidan data, dan bisa memutakhirkan. Yang kedua, desa juga bisa mengetahui potensi dan masalah. Kalau sekarang kita kadang-kadang bingung, potensi desa saya itu apa sih? Atau bahkan kita sering tidak tahu, desa kita ini punya masalah apa. Nah, dengan data yang lengkap, hasil pemutakhiran data kita hari ini, untuk desa-desa yang sudah selesai, dan saya menghimbau dan mengajak, sekaligus menekan kepada desa-desa yang belum selesai, segera diselesaikan, karena dengan data itu, kita akan mengetahui potensi dan masalah yang ada. Oh, desa saya punya potensi, misalnya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang sekarang lagi dibutuhkan di berbagai daerah. Nah, misalnya, ternyata desa saya banyak sekali pohon semacam itu. Oh, desa saya punya potensi perikanan yang cukup bagus, karena desa saya punya sungai, diapit oleh 2 sungai yang tidak pernah kering. Tetapi selama ini kita tidak pernah melihat potensi itu, karena apa? Karena tiap hari kita melihat. Ketika kita tiap hari kita melihat, seringkali kita tidak menganggap bahwa itu potensi. Atau tiap hari kita melihat, padahal itu masalah. Tapi karena tiap hari kita melihat, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu masalah. Contoh, masih banyak warga desa kita yang berpenyakit kronis dan menahun, tapi tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Misalnya ada yang kena stroke, ya tiap hari kita tahu kalau ada tetangga kena stroke, tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana pengobatan setiap harinya, apakah sudah ada yang merawat, apakah sudah pernah dibawa ke puskesmas. Nah, ketika kita melakukan pendataan, kita baru tahu ternyata banyak di desa kita. Kemarin kita bayangkan hanya ada 2-3 orang, tapi setelah kita data, ternyata ada 5 orang. Dan satu hal yang kita baru ketahuan, ternyata desa kita juga ada orang yang kena TBC. Nah, misalnya itu. Atau stunting, ternyata nggak tahu desa kita ini stuntingnya banyak banget. Nah, disitulah makanya kita kemudian dengan data ini menjadikan desa bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada. Yang ketiga, dengan data, desa bisa membangun, ya, merencanakan.
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Kalau sekedar merencanakan, siapapun bisa. Saya mau bangun jalan ini. Nah, apakah perencanaannya benar atau tidak? Belum tentu. Tapi kalau bisa merencanakan, bisa. Kemudian bisa melaksanakan gampang. Namanya bangun jalan aja kok. Yang penting batu kita tata sedemikian rupa. Kemudian kalau pakai cor ya kita semen, kalau model cor ya kita tuangkan semen yang sudah diaduk dengan pasir, maka jadilah. Tetapi belum tentu pola pembangunan itu benar sesuai dengan kontur tanah yang dibutuhkan. Apa memang betul bahwa tanah di desa kita itu cocok dengan model pembangunan jalan pakai cor? Nah, ternyata setelah kita dalami, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita baru tahu ternyata tanah di desa kita ini tidak cocok kalau pakai cor. Cocoknya pakai paving. Kenapa? Karena tanah kita sangat mudah gerak. Nah, kalau paving, gerakan-gerakan tanah itu sifatnya hanya titik-titik tertentu. Kemudian tiap orang bisa mengganti paving dan seterusnya. Apalagi kalau pakai aspal, semakin tidak cocok lagi. Nah, dengan itu maka perencanaan bangunan menjadi benar, pelaksanaan bangunan juga tepat. Kita juga bisa mempertanggungjawabkan. Kalau perencanaannya benar, pelaksanaannya baik, pasti saya jamin pertanggungjawabannya juga akan benar. Ini desa bisa membangun dalam arti merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan. Desa juga bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan. Karena dengan data yang valid, dengan data yang lengkap, dengan data yang selalu dimutakhirkan, maka permasalahan kemiskinan pasti akan tertangani dengan sistematis. Kenapa kemiskinan ini nggak pernah tertangani dengan sistematis? Karena datanya tidak pernah valid, datanya tidak pernah tidak pernah diperbarui, tidak pernah dimutakhirkan. Bicara kesehatan, stunting, keluarga berpenyakit kronis dan menaun, itu juga akan mudah tertangani dan bisa diselesaikan dengan sistematis kalau kita punya data. Masalah kualitas pendidikan, ini juga masalah yang terus-menerus menghantui kita. Ekonomi, nah, ekonomi misalnya potensi ekonomi desa kita ini ternyata tidak cocok kalau kita mengedepankan di bidang pertanian. Lebih cocok desa kita ini di perikanan. Nah, itu setelah kita melakukan penggalian data, setelah melakukan telaah data, setelah kita melakukan analisis data, kita baru tahu. Makanya kemudian program-program perekonomian di desa dialihkan pelan-pelan dari pertanian menuju ke perikanan. Kenapa? Karena lahan sawah sudah mulai berkurang banyak. Nah, kalau pertanian maka produksinya tidak akan bagus. Tapi kalau perikanan pasti akan bagus karena kita diapit dua sungai yang terus mengalir dan airnya bersih. Ikan yang bagus untuk sini jenis ikannya apa? Nah, itu akan bisa dengan cepat menangani masalah ekonomi. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, kalau desa itu sudah bisa melakukan hal-hal yang bagus tadi, maka dunia akan mempercayai desa. Kita akan menunjukkan bahwa kami desa bisa membangun dengan baik. Kami bisa mendata, desa bisa mendata, desa bisa mengetahui potensi dan masalah, desa bisa menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, pendidikan, kemiskinan. Dan ketika kita sudah tunjukkan bahwa kita bisa melakukan itu karena kita punya data, maka dunia akan bilang, saya percaya dengan desa. Maka percaya desa itu menjadi kata kunci untuk kita membangun kemandirian desa. Sahabat desa yang saya banggakan, itu terkait dengan SDGs desa. Terakhir di tema ini, saya ingin menyampaikan siklus SDGs desa, itu dimulai dari data desa. Ini sudah sangat dimaklumi oleh sahabat desa. Data desa itu mulai level desa, kemudian level RT, level keluarga, level warga. Ini sudah bagus sekarang, sudah semakin hari semakin banyak, meskipun saya tahu memang perlu ada terus optimalisasi di dalam sistem aplikasi. Dan alhamdulillah itu terus dilakukan oleh Pusdatin dan tim yang berwenang itu, dan saya memang
selalu meminta tolong kepada teman-teman yang paham IT untuk menguji apakah sistem aplikasi kita ini tahan uji, tidak mudah dibobol dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian terjadi kadang-kadang harus ditutup dulu, dibenahi, dibuka lagi. Semua ini kita lakukan untuk kepentingan data yang valid, data yang akurat, data yang benar, dan itu semua untuk kepentingan desa. Nah, dari data desa yang lengkap tadi, mulai level desa, level RT, level warga, dan level warga, akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh desa. Nah, rekomendasi kebijakan itulah yang kemudian dibawa dalam Musdes terkait dengan RKPdes, Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Tolong RKPdes disusun betul berdasarkan data yang valid, berdasarkan rekomendasi, maka akan muncul RKPdes yang berbasis masalah. Nah, RKPdes yang sudah disepakati dalam Musdes dituangkan di dalam APBdes. Di dalam APBdes tentu kemudian implementasinya akan menimbulkan output dari seluruh pelaksanaan APBdes. Ketiga hal itu bisa kita pantau di dalam monitoring dan evaluasi dana desa atau yang kita sebut dengan sistem Monef dana desa. Nah, penggunaan dana desa tidak cukup hanya sampai pada mengukur output. Kita juga harus mengukur outcome, bahkan dampaknya, dampak dari penggunaan dana desa. Dan ini akan sangat bisa dilakukan karena apa? Karena perencanaan pembangunan kita sudah berbasis data. Otomatis kalau perencanaan pembangunan berbasis data pasti berbasis kebutuhan atau berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Nah, kita akan ukur nanti outcome dan impact dari dana desa dengan sistem akuntabilitas kinerja dana desa. Ini sedang kita bangun sistemnya, sedang kita develop, namanya Sakti Desa. Nah, Sakti Desa inilah yang akan menunjukkan, oh, desa ini penanganan kemiskinan sudah sesuai dengan kondisi masalahnya dan terjadi penurunan kemiskinan yang cukup efisien sesuai dengan yang direncanakan. Desa ini stuntingnya mulai menurun, bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sudah kelihatan hasilnya, sudah kelihatan sistematika penurunannya. Oh, desa ini tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah. Semua anak wajib belajar sudah bersekolah. Padahal tahun kemarin masih ada yang tercecer. Kenapa itu kemudian bisa tertangani dengan pun? Karena kita punya data dan kemudian diukur dengan melalui sistem akuntabilitas kinerja dana desa. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, satu hal yang juga harus menjadi perhatian kita adalah konsolidasi data SDGs desa. Ini penting. Jadi data desa yang sudah kita mutakhirkan ini harus terus dikonsolidasi. Karena desa menggunakan data SDGs dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jadi bentuk konsolidasinya adalah saya minta desa setiap berkoordinasi dengan berbagai pihak, pakailah data SDGs desa. Jangan pakai yang lain. Pertanggungjawabkan, tunjukkan bahwa desa mampu melakukan pendataan yang benar. Maka kebanggaan ini harus kita tunjukkan kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, ketika konsolidasi dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak, pakailah data SDGs desa. Yang kedua, jika ditemukan data yang belum sama, jadi misalnya sekarang ada ada temuan bagus, situasi bagus, bukan temuan, ada situasi bagus. Ada satu desa setelah selesai melakukan pendataan berbasis SDGs desa, data warga ini berbeda dengan yang dimiliki oleh instansi lain. Selisihnya nggak main-main. Satu desa selisih 400 warga, coba bayangkan. Data yang sudah dihasilkan dari pendataan desa berbasis SDGs dengan data jumlah warga yang dihasilkan oleh lembaga lain, itu selisihnya 400.000 warga. Lebih banyak milik orang lain tadi. Akhirnya dikonfrontir, dilakukan konsolidasi. Nah, bagaimana melakukan konsolidasinya? Yaitu cek lapangan. Nah, akhirnya dilakukanlah cek lapangan. Ternyata apa yang terjadi, sahabat desa? Data milik desa lebih valid
selisih 400 tadi ternyata sebenarnya sudah pernah dilakukan perubahan-perubahan oleh desa, tapi perubahannya nggak pernah masuk ke lembaga itu. Nah, ini contoh konkret betapa luar biasanya desa di dalam melakukan pendataan. Karena desa adalah pemilik data. Nah, ini harus kita tunjukkan kepada publik, kepada dunia, bahwa desa bisa mendata, bisa menyelesaikan masalah, bisa merencanakan pembangunan, dan karena desa bisa, maka desa dipercaya atau percaya, menjadi percaya kepada desa. Nah, kemudian dalam konsolidasi, ya kita harus percaya desa bahwa desa mampu itu. Dan kita harus tunjukkan, jangan hanya minta orang lain percaya, tapi kita tunjukkan, nggak usah banyak omong, kita tunjukkan bahwa desa bisa, maka orang lain akan percaya tanpa kita minta. Kemudian dalam melakukan konsolidasi harus berbasis data mikro di lapangan. Jadi jangan hanya berangan-angan, jangan hanya debat, tapi ayo dicek lapangan. Benarkah bahwa ada selisih 400? Selisih 400 itu di mana? Nah, setelah dicek di lapangan, betul nama-nama yang masih ada di data lembaga lain tadi, ketika dicek di lapangan sudah tidak ada orangnya, sudah pindah 2 tahun yang lalu, ada yang sudah meninggal, ada yang kemudian ada yang kawin, dan seterusnya. Akhirnya ketemulah data yang lebih valid, yaitu data yang dihasilkan oleh desa. Nah, sahabat desa, yang perlu saya tegaskan, meskipun hari ini kita bisa menunjukkan bahwa selisih 400 tadi yang benar adalah desa, tapi kalau kita tidak pernah melakukan pemutakhiran, bisa saja pada akhirnya data desa tadi sama dengan data milik lembaga lain. Nah, makanya pemutakhiran data ini merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan. Nah, dari sini nanti akan dilakukan kuliah-kuliah lanjutan ya melalui Akademi Desa dengan pendalaman atas poin-poin. Ada 6 poin nanti yang akan dilakukan kuliah lanjutan. Yang pertama, kelengkapan, keakuratan, dan keberlanjutan data SDGs desa. Mata kuliahnya itu. Yang kedua, keterampilan membaca rekomendasi SDGs desa. Ini penting banget ini. Bagaimana kita bisa memiliki keterampilan membaca rekomendasi. Yang ketiga, pemanfaatan rekomendasi SDGs desa dalam RPJM desa, dalam RKPdes, dalam APBdes, dan Sakti desa. Ini penting, karena nggak mungkin kita bisa memanfaatkan rekomendasi itu kalau kita tidak latihan memanfaatkan. Yang keempat, keterampilan konsolidasi data SDGs desa. Nanti tantangan yang kita hadapi adalah ketika ini data desa sudah jadi semua, kemudian orang lain, lembaga lain akan melihat, loh kok beda dengan milik saya? Silakan, saya selalu ngomong, silakan lakukan konsolidasi dengan desa. Saya selalu ngomong begitu. Lembaga manapun yang punya data dan berkepentingan dengan data itu, dan merasa kemudian ada perbedaan antara data yang dimiliki dengan data yang ada di desa, lakukan konsolidasi. Nah, bentuk konsolidasi tadi seperti yang saya katakan. Tapi selalu saya akhiri dengan kata begini, kalau saya percaya data yang dikumpulkan oleh desa. Itu kuncinya. Makanya kalimat saya ini tolong dibuktikan bahwa betul kalimat Menteri Desa, data desa bisa dipercaya karena desa bisa melakukan pendataan. Kemudian keterampilan mengisi dan memanfaatkan aplikasi Monef Dana Desa. Ini nanti ada kuliah lagi terkait dengan itu. Dan keenam, keterampilan monitoring dan evaluasi pembangunan desa melalui Sakti Desa. Sahabat desa, itulah poin-poin pendalaman yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, poin kedua di dalam kuliah umum ini tadi bicara tentang BUMDes dan BUMDesa bersama. Saya pikir tidak usah saya ulas lagi terlalu jauh, terlalu dalam, karena saya yakin semua sudah pernah mendengar, sudah pernah menyimak. Nanti didalami aja di webnya Kementerian Desa, karena materi ini nanti akan masuk di dalam web, termasuk bagaimana kegiatan usaha dan unit usaha BUMDesa, modal dan aset BUMDesa, aturan-aturan diregulasi, pendaftaran nama, dan seterusnya, pendaftaran BUMDesa, terus badan hukum, bukti
BUMDesa sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sampai dengan 24 Juni ini yang sudah mendaftar ada 7.094 BUMDesa, yang sudah terverifikasi namanya 2.402 BUMDesa, yang sudah mendaftar badan hukum ada 145, yang terverifikasi baru 4. Ini yang terus kita kejar untuk segera dipercepat verifikasinya. Sedangkan yang BUMDesa bersama yang mendaftar sudah 551, terverifikasi nama 108 BUMDesa bersama, mendaftar badan hukum 19, masih dalam proses verifikasi. Sahabat desa, poin pendalaman di dalam BUMDesa, nanti kuliah-kuliah berikutnya, yaitu pertama proses pendirian BUMDesa dan BUMDesa bersama. Berikutnya juga proses pendaftaran, pelaporan bulanan, dan pemeringkatan BUMDesa dan BUMDesa bersama. Juga peningkatan kapasitas manajerial direksi dan manajer. Juga kerjasama bisnis BUMDesa dan BUMDesa bersama dengan pelaku bisnis lainnya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, menyongsong penguatan lembaga keuangan desa, yaitu transformasi ex-UPK BNMPM ke dalam BUMDesa bersama. Ada 5.300 UPK ex-BNPM di Indonesia yang sekarang terus berproses bertransformasi menjadi BUMDesa bersama. Kemudian terkait dengan pendamping desa, poin yang ketiga, materi kuliah umum yang ketiga, yaitu terkait dengan pendamping desa. Pertama kita bicara peningkatan kapasitas pendamping, pelatihan ulang pendamping, seperti yang selalu saya katakan, saya ingin pendamping kita ini terus mengalami peningkatan sumber dayanya. Makanya kita akan melakukan pelatihan melalui Akademi Desa juga, dan tentu tempat-tempat lain nanti apakah offline atau online, yaitu keterampilan membuat karya tulis. Ini penting. Saya ingin nanti pendamping TPP ini berdasar pengalamannya, kemudian ada hal-hal yang menarik, unik di wilayahnya, supaya bisa diketahui orang banyak, maka perlu dituangkan dalam tulisan. Nah, supaya penuangan dalam tulisannya bagus, maka kita perlu latih. Atau menjadi koresponden media, supaya berita-berita tentang desa menjadi semakin banyak di media dan dibaca orang. Termasuk bagaimana mempromosikan desa, potensi desa, desa wisata, dan lain-lain melalui tulisan. Ini penting, makanya nanti kita akan bikin pelatihan terkait dengan keterampilan membuat karya tulis. Juga pelatihan pemutakhiran data SDGs desa, penggunaan rekomendasi SDGs desa, proses dan pelaksanaan sakti dana desa, BUMDes dan pengembangan investasi desa lainnya, pengembangan produk unggulan desa, kerjasama desa, dan lain-lain. Ini kuliah-kuliah yang skill-skill yang akan kita tingkatkan untuk para pendamping desa. Nah, juga afirmasi rekognisi pembelajaran lampau bagi pendamping untuk menimba ilmu hingga meraih pendidikan S1 dan S2. Sebagaimana sudah kita sampaikan berkali-kali, dan perguruan tinggi juga sudah ada yang siap, yaitu afirmasi rekognisi pembelajaran lampau. Kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengalamannya, kinerjanya selama menjadi pendamping, itu dihitung menjadi SKS oleh perguruan tinggi. Sehingga ketika mau ambil S1 karena dia lulusan SMA, tidak harus seluruh SKS S1 diambil, karena ada yang sudah disesuaikan, diberi afirmasi, sehingga dianggap sudah lulus kuliah itu. Termasuk kuliah desa di Akademi Desa, ini nanti juga akan dikeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat itu setelah ujian loh ya, tidak hanya serta-merta nyimak sambil tidur terus dapat sertifikat, enggak, tetap harus ujian. Nah, itu nanti akan dapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa menjadi poin. Bukan hanya poin bagi perangkat desa, pendamping desa, kepala desa untuk rekognisi pembelajaran lampau, tapi juga bagi PNS yang fungsional, yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat desa, dia bisa jadi tambahan KUM ketika mengikuti kuliah desa melalui Akademi Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian kita juga ini akan memberikan afirmasi dan apresiasi kepada pendamping desa yang inovatif. Ini terus terang, saya bangga sekali. Saya sudah menemukan banyak sekali ternyata pendamping desa kita yang inovatif. Cuma belum terapresiasi. Nah, saya ingin mengapresiasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi memberikan apresiasi kepada tenaga pendamping profesional yang berhasil melakukan inovasi yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ada misalnya pendamping desa yang berinovasi pembukuan BUMDes, pembukuan dana desa menjadi baku, simpel, mudah dilakukan, dan akuntabel. Nah, ini kan luar biasa. Ada juga tenaga pendamping profesional yang menghasilkan teknologi tepat guna, sederhana, bisa dipakai oleh warga masyarakat. Ada juga yang mengembangkan perpustakaan desa. Ada juga yang melakukan pengembangan pemberdayaan ekonomi warga. Saya menemukan beberapa tenaga pendamping profesional itu menggerakkan warga di sekitarnya, ada yang diajak nanam pisang, ada yang difasilitasi nanam jagung, dan kemudian kehidupan ekonominya menjadi semakin bagus, semakin sejahtera. Itu termasuk tenaga pendamping profesional yang inovatif. Kita akan mengapresiasi itu dan tentu kita akan memberikan penghargaan dan penghargaan itu akan menjadi salah satu poin untuk rekognisi pembelajaran lampau dan kita juga akan sebarkan hasil inovasi itu ke tempat-tempat lain di webnya Kementerian Desa sehingga bisa dipakai oleh desa lain. Bahkan kalau perlu kita akan dampingi ketika memang layak untuk didaftarkan menjadi hak paten, sehingga kita akan punya tenaga pendamping profesional yang produktif dan inovatif. Sahabat desa yang saya banggakan, desa masuk kampus sudah tadi saya singgung, nanti didalami sendiri. Nah, terakhir saya ingin membacakan 5 poin pernyataan Presiden terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 yang disampaikan kemarin. Yang pertama, pemerintah telah menerima banyak masukan, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown, mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat. Kedua, pemerintah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau komunitas, karena dapat dilakukan tanpa mematikan ekonomi rakyat. PPKM, kunci PPKM di desa dan komunitas. Nah, ini berarti Pak Presiden sudah sangat yakin bahwa desa bisa. Bahkan untuk penanganan COVID pun desa bisa. Oleh karena itu, saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh desa, hidupkan kembali pos jaga desa. Optimalkan kembali pos jaga desa, optimalkan kembali ruang isolasi. Nah, desa bisa, maka percaya desa. Hebat kan? Pak Presiden aja percaya bahwa desa mampu menangani COVID dengan baik. Yang ketiga, gubernur, bupati, dan wali kota agar meneguhkan komitmennya untuk mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di wilayah desa atau kelurahan untuk mendorong kedisiplinan masyarakat menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment. Tolong, ini diperhatikan betul betapa Pak Presiden memberikan apresiasi kepada desa. Yang keempat, vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini di dalam mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak. Dan yang kelima, ini juga tolong terus dilakukan pengawalan di tingkat desa, berdiam di rumah jika tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, begitulah luar biasanya desa dalam banyak hal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya terus
tanpa henti-henti dan tanpa bosan-bosan untuk mengajak kepada seluruh sahabat desa untuk terus melakukan berbagai upaya bagi penyelesaian penanggulangan penularan COVID-19 pada level desa, level RT, dan level warga. Sekali lagi, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Sukses untuk desa, percaya desa, karena desa bisa. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.